Ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya pasti gas untuk Anda ini. Ini adalah bekal untuk Anda dan ini ngapain diunggah karena ini ilmu dasar dan sudah pasti Anda bakalan mahir ini. Sudah pasti bisa ini kalau sudah tahu dari dasarnya. Saya akan unggah pipa balik, kemudian kapiler dan filter ya. Tiga komponen ini tentu ada hubungannya dengan kulkas satu pintu ataupun dua pintu. Kenapa ini tidak ada yang unggah seperti ini detailnya? Tentu ini memang harus meneliti dulu. Jadi sudah ngerjain kulkas banyak pun kalau tidak meneliti kenapa ini sebabnya dan lain-lain, ini tidak bisa menerangkan. Saya akan terangin ini untuk Anda dan mudah-mudahan ini ilmu ini akan sempurna ini di kulkas baik satu pintu ataupun dua pintu ini. Pipa balik ini. Pipa balik ini ada ukuran hampir kulkas ini rata-rata yang di atas dua pintu ini seperempat ini, termasuk mesin setengah PK pun kalau di contoh showcase yang dua pintu ini masih menggunakan pipa seperempat ini, pipa balik isepnya dari evap. Kemudian ini kapiler. Kapiler ini tentu semakin besar mesin, semakin panjang, semakin besar lubang kapiler dan tentu ini semakin pendek. Udah saya pernah bongkar habis untuk Anda ini. Tapi ini tidak untuk itu. Ini saya akan jelasin tentang kenapa ini ada hubungannya filter, pipa balik, dan kalau Anda mengganti kapiler. Paling jarang yang mengunggah ini. Karena ini bisa dianggap rumit, kemudian menelitinya ini tidak cukup bulan. Ini harus ratusan kulkas. Sebab ini seperti ini. Kenapa? Sehingga terjadi seperti apa? Tentu ini tidak singkat ini. Makanya saya berani ngunggah. Ini kontroversi, ini tidak masalah. Tapi ini data yang saya dapatkan dari saya ngerjain kulkas tentunya berpuluh-puluh kulkas. Ini yang kontennya yang seperti ini nih. Kenapa kalau mengganti, ini ada dua. Kenapa kalau mengganti kapiler, ya, kalau mengganti kapiler, tentu ini banyak yang tidak bareng atau nempel dengan pipa balik atau isap. Apa yang terjadi di sini? Tentu saya akan terangin ini, karena ini penting sekali ini. Di desain kulkas, hampir yang saya temukan, ini seperti ini nih, nempelnya ini. Kapiler ini. Enggak ini dielas dengan platinum atau timah atau apa, atau modelnya dilas tembaga. Kapiler ini berjalan sampai ke bawah, baru di bawah ini tidak gabung, artinya ini di dalam bodi ini seperti ini. Apa fungsinya sebenarnya kapiler ini ditempelin di pipa balik? Dan kenapa kalau mengganti kapiler, pipa isapnya masih, kapilernya ini di luar dicoblos? Apa yang terjadi? Tentu ini luar biasa untuk Anda. Satu, kalau kapiler ini tidak bareng dengan pipa balik, tentu di pipa balik ini, di bodi ini berembun, bahkan basah, bahkan ada yang esing. Karena ini sudah tidak ada tempelan si pipa balik di kapiler di pipa balik.
Jadi ini sudah saya menjamin. Artinya seperti ini. Tekanan 10, evapnya dingin. Pipa baliknya ini ikut dingin. Ini jangan bingung. Makanya saya unggah di samping kiri kompresor dari pipa balik misalkan, usahakan lebihan kapiler ini Anda lilit. Ya. Seperti si showcase atau politron lama itu ada yang kapiler ini dililit di pipa balik baru masuk ke filter. Apa sebenarnya seperti ini? Atau bahkan pipa balik di bodi ini sudah pisah dengan kapiler. Bodi ini di belakang akan garisin. Basah. Lama-kelamaan ini basah. Ini saya menjamin iya. Karena apa? Kapiler inilah fungsinya anget sehingga ngilangin bekuan atau embun di pipa balik. Makanya kemarin ada yang WA ganti pipa kapiler Panasonic. Saya bilang loncatin. Tapi si pipa balik ini harus ditempel kapiler yang baru, kemudian mau dielas bisa, mau disolasi bisa sampai bawah, kemudian dililit baru ke filter. Jadi ini tentu ada sebab-sebab. Kalau Anda mengganti kapiler, tentu tekanan freon ini sudah berbeda, satu. Kedua, dingin di dalam maksimal sangat bisa terjadi pipa balik ini basah. Dikurangi freonnya, tentu ini menjadi kurang maksimal dinginnya. Ini sangat bisa terjadi karena bekuan ini mengacu ke pipa isap ini. Jadi kalau ada kapiler ini, nempel ini anget hilang. Tekanannya berbeda, kemudian asing di evap ini tentu berbeda. Saya bilang misalkan maksimal. Jadi ada kasus banyak, kalau ganti kapiler, ini sudah ada yang salah, artinya evap ini belum maksimal, pipa isep ini sudah basah. Ada yang sudah maksimal, ini sampai beku di pipa balik. Ini sangat terjadi karena pipa kapiler angetnya ini tidak nempel di pipa balik. Jadi jangan heran ini, makanya saya unggah. Biarin kontroversi, tapi ini tetap saja saya mengacu kepada keadaan yang saya jalanin dan berdasarkan uji dari kulkas satu ke kulkas yang lain, kemudian ganti kapiler, kemudian dicoblos, ini berdasarkan seperti itu. Ya, makanya kalau usahakan kalau mengganti kapiler, misalkan sudah tidak bareng dengan bodi, dengan pipa balik ini masih di bodi, kemudian dicoblos. Yang di pipa balik kiri kompresor ini keluar dari bodi, Anda lilit ini kapiler, pipa isapnya balik, baru ke filter. Karena kalau tidak seperti itu, ini akan berembun ini yang ke kompresor, bahkan bisa beku. Jadi seperti itu. Karena apa? Filter anget otomatis si kapiler ini akan anget dan ngilangin yang di kiri kompresor, pipa balik. Misalkan di kiri, di kanan juga sama. Intinya dililit dulu di pipa balik, baru ke kapiler, baru ke filter. Supaya anget ini ngilangin embun di pipa balik. Oke guys, jadi ini sebenarnya banyak yang bertanya tentang kapiler bahkan pipa isap. Terusan pipa balik ini. Pipa balik seperempat ini bisa dipasang di kulkas satu pintu, nggak masalah, tidak ada hubungannya. Intinya isap satu pintu ini standar ngisapnya misalkan sekian. Kemudian dua pintu sekian, tapi ini tetap saja masuk. Karena apa? Penyesuaiannya antara kondensor dan kapiler tentunya. Jadi seperti itu. Yang penting jangan mesin besar diisi kapiler pipa balik lebih kecil dari ini. Ini sudah pasti di dalam belum maksimal. Pipa balik ini berbeda ini. Sudah ada asing es karena isap ini kurang kenceng karena lubang ini kurang besar. Jadi seperti itu. Jadi memang ada
ada semacam rumus-rumusnya antara isap, penyesuaian, kemudian tekanan. Ini semuanya memang ada penyesuaiannya di pipa. Yang jelas satu pintu ini menggunakan 1/4 ini sangat bisa. Oke, jadi ini tentang kalau pipa isap basah, Anda jangan bingung. Sudah pasti ini basah. Misalkan di bodi belakang lama-lama basah berembun, ini sangat bisa terjadi karena apa? Pipa kapiler ini tidak nempel di pipa balik sehingga berembun. Jadi filter anget, kapiler anget, isep dingin, pipa balik dingin ini akan dihilangkan di pipa balik ini, embun ini oleh kapiler anget, sehingga tidak sampai terjadi pembekuan atau esing di pipa balik. Mudah-mudahan ini sepele sekali, tapi kalau para pemula ini pasti ini jadi tukang. Ini pasti ini maksud karena ini dengan sebuah keterangan. Silahkan Anda coba kapiler tanpa ditempelin di pipa balik dan ditempelin di pipa balik kapilernya, walaupun isolasi ataupun dilas, silahkan Anda coba. Karena ini tentu saya berani mengunggah berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Oke guys, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, tentu saja sempurna guys.